Ta'ala dengan sifat mukhalafahnya Allah Ta'ala, yaitu berbedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hawadithi terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang baru, yaitu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay al-makhluqat, artinya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah dari bangsa jin, malaikat. Welcome to my channel, Cahaya Asmara. Let's go. Baqo ataupun kekal itu artinya Allah itu kekal dan tidak ada pungkasan, jadi nggak ada habisnya. Beda dengan selain Allah. Selain Allah itu ada habisnya. Sekuat apapun, sehebat apapun itu ada masa habisnya. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan itu juga ada habisnya, ya, semuanya. Hanya Allah yang tidak ada habisnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini semuanya akan rusak, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa dan akan selalu kekal wajhu rabbika, zat Rabbmu, ya, zat daripada Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif as-su'al, ada pertanyaan. Kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu, meyakini bi mukhalafatihi ta'ala, dengan sifat mukhalafahnya Allah Ta'ala, yaitu berbedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hawadithi terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang baru, yaitu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay al-makhluqat, artinya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah dari bangsa jin, malaikat, manusia, termasuk seluruh alam semesta berikut isinya, lautan, batu-batuan, burung, binatang yang terbang, binatang yang melata, binatang yang ada di dalam air, binatang yang ada di bawah tanah, semuanya, ya, itu Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, seluruh ciptaan-ciptaannya, ya. Allah itu berbeda. Bagaimana cara meyakini bahwa itu memang berbeda? Ya, bagaimana cara kita membangun keyakinan sehingga akidah kita kuat bahwasanya Allah itu memang berbeda dengan makhluknya? Al-jawab, maka jawabannya huwa anna taqida anna wa la yusabihu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Allah, kita meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yusabihu, tidak ada yang menyerupai Allah syai'un, sesuatu apapun. Jadi sesuatu apapun itu tidak akan pernah bisa menyerupai Allah, tidak akan pernah bisa seimbang dengan Allah, setara dengan Allah, tidak bisa semisal, ya. Semisal saja tidak bisa, apalagi sama. Semisal itu kan sama, cuman ada perbedaan, gitu ya. Jadi orang kembar siam itu pasti ada perbedaannya, meskipun sama, ya. Ada kembar apa namanya, kembar genetikal, kembar apa lagi sampai yang wajahnya sama, kan ada kembar wajahnya tapi nggak sama. Kalau wajahnya kembar, wajahnya sama itu apa namanya? Kembar siam. Nggak yang wajahnya identik, nah, kembar identik, nah, itu ada perbedaannya. Cuman mungkin tidak langsung ketara, gitu ya, tapi pasti ada perbedaannya, ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha berbeda dengan makhluknya.
Berbedanya Allah dengan makhluk-makhluknya, la fi dzatihi wala sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada apapun yang bisa menyerupai Allah, semisal dengan Allah, setara dengan Allah, fi dzatihi, baik di dalam zatnya Allah, wala fi sifatihi, tidak juga di dalam sifat-sifatnya Allah, wala fi af'alihi, tidak juga di dalam perbuatan-perbuatan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara zat itu jelenggreng itu ya apa? Ya zat itu ya bentuk, gitu ya. Karena wujud pasti ada bentuknya. Sifat-sifatnya juga nggak mungkin sama makhluknya Allah dengan Allah, wala fi af'alihi, dan juga dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi tiga aspek itu semua ciptaan Allah tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia, Allahu itu adalah Allah, ahadun yang maha esa, yang maha tunggal. Jadi Allah itu hanya satu-satunya, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Kok ada sebagian yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, maka itu batal, ya, batal, tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan. Karena Allah itu maha tunggal, artinya apa? Hanya satu, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan selain Allah. Katakan Tuhan itu satu, ya, punya rumah irama. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Itu terjemah daripada surat Al-Ikhlas. Allahus samad, Allah dialah Allah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah itu maha tunggal, selain Allah itu bergantung kepada Allah. Bergantung terjemah membutuhkan Allah. Lam yalid, dia tidak beranak, dia tidak melahirkan anak, dia tidak punya anak, dia juga tidak mengangkat anak, tidak mengadopsi. Walam yulad, dia Allah tidak juga diperanakkan, artinya dianggap sebagai anak, dijadikan sebagai anak. Anaknya siapa gitu ya? Kan ada sebagian yang meyakini, oh ini anak Tuhan gitu ya. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah, apa yang tidak ada, kufuwan ahad, satu orang pun yang setara, ai mukafian wa mumathilan wa nadhiran, artinya setara, sekufu, semisal, sebanding dengan Allah, itu tidak ada siapapun. Nabi dan Rasul itu juga tidak setara dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad. Fir'aun yang ngaku Tuhan itu juga tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi kalau kemarin ngetren lagu ojo dibanding-bandingke, meskipun untuk objeknya itu manusia, itu sebenarnya kalau objeknya diganti dengan Allah sangat pas, gitu ya. Jadi apapun sehebat apapun, seindah apapun, itu tidak akan bisa setara. Dibandingkan dengan model apapun, tidak akan pernah bisa setara. Cuma lagu itu kan objeknya manusia, gitu ya. Bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita meyakini tidak ada apapun yang bisa menyerupai Allah, semisal dengan Allah, setara dengan Allah, baik dari zatnya, sifatnya, maupun af'al perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. As-soal, ada pertanyaan. Jadi yang tadi paham ya. Jadi intinya apapun yang ada di alam semesta ini
apapun itu, secanggih apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun, sepintar apapun, tidak bisa setara dengan Allah, tidak bisa menyerupai Allah, apalagi ngaku sebagai Tuhan. Kan banyak orang yang ngaku Tuhan gitu ya, tidak ada yang bisa, semuanya tidak ada yang bisa. As-soal, pertanyaan, kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadits. Ya. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya, tidak ada makhluk apapun yang bisa setara dengan Allah, datnya, sifatnya, af'alnya. Sekarang kita rinci. Ya. Allah tidak bisa disamakan dari sisi zatnya. Itu bagaimana kita meyakini itu? Bedanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya Allah, huwa anna takita anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tusabihu syai'an minal makhluqat biwajhin minal wujuh. Ya, yaitu sesungguhnya bahwasanya kita itu meyakini bahwasanya sesungguhnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala la tusabihu syai'an, tidak menyerupai sesuatu apapun minal makhluqat, dari makhluk-makhluknya. Jadi selain Allah itu makhluk ya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, bentuknya, wujudnya ya. Jadi kalau orang tua itu kan kadang-kadang mirip dengan anaknya, atau anak mirip dengan orang tuanya, sama gitu ya, kadang-kadang makan sama persis. Kalau Allah itu tidak sama dengan makhluknya, meskipun nanti sifat-sifatnya seolah-olah sama. Contoh, Allah itu memiliki sifat mendengar, manusia juga mendengar ya, kucing itu juga mendengar, tapi nanti mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia itu berbeda. Itu nanti ya. Jadi Allah itu tidak semisal, tidak sama dengan makhluknya, sesuatu apapun dari makhluknya, biwajhin minal wujuh, dari satu bentuk, dari sekian bentuk yang banyak itu. Allah menciptakan makhluk bentuknya berbeda-beda gitu ya. Ada ciptaan yang terbang, ada ciptaan yang melata di atas permukaan bumi, ada ciptaan yang hidupnya di dalam bumi, ada ciptaan yang makhluk yang hidupnya di dalam air, kadang-kadang di dalam air, kadang-kadang di luar air, kadang-kadang di air, kadang-kadang di darat ya. Ada yang terbang, ada yang melata, ada yang berjalan, ada yang lompat-lompat, ada yang makan daging, ada yang makan tumbuh-tumbuhan, ada yang makan daging berikut tumbuh-tumbuhan, semuanya itu ya. Ada yang gendut, ada yang kurus, bentuknya kan gitu, ada yang tinggi, ada yang pendek ya, macam-macam, sekian banyak bentuk-bentuk ciptaan Allah, itu tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ma tarahu aw yahduru bi balika fa huwa laisa kadzalik. Itu ya. Fa kullu ma, maka segala sesuatu, tarahu yang kalian lihat, taro yang engkau melihat, hu kepadanya, aw khotara yakhturu, aw yakhturu, atau yang terbersit di balika, di dalam benak pikiranmu, fawwahu, maka Allah, laisa, itu tidaklah, kadzalika, seperti apa yang engkau lihat itu ya. Jadi kita melihat apapun itu, atau yang terbersit di dalam benak pikiran kita, maka Allah bukan itu ya. Allah bukan itu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ya ceritanya proses pencarian Tuhan, sebenarnya bukan pencarian Tuhan ya. Nabi Ibrahim itu sudah paham ya, sudah paham Tuhan itu siapa, tapi ini bentuk pengajaran kepada umatnya ya pada zaman itu.
Nabi Ibrahim melihat bintang, wah ini Tuhan. Ternyata begitu menjelang subuh bintang hilang, berarti bukan. Besoknya lihat bulan purnama lebih terang, lebih besar, wah ini berarti Tuhan, gitu ya, indah gitu ya. Ternyata besoknya hilang juga. Gak selang lama lihat matahari terang, besar, menyilaukan, ada dampaknya panas. Ternyata ketika sore tenggelam juga. Oh itu bukan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin.